Recording. Iya, Dek Afif. Iya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Yang terhormat, Kemahasiswaan Program Studi Kebidanan Blora Program Diploma 3 Ibu Dina Dewi Anggraini, SST MKes. Yang kami hormati, Bapak Heru S. Prabowo selaku perwakilan dari PT Bio Farma. Dan yang kami cintai, seluruh peserta acara sosialisasi vaksin hepatitis B tahun 2023. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah ditimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari yang berbahagia ini, izinkan saya Afif Hoirunisa selaku moderator untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, sambutan himpunan mahasiswa, penyampaian materi oleh Bapak Heru, tanya jawab, dan penutup. Langsung saja kita menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Gubernur Himpunan Mahasiswa kepada Kak Salma Nazifa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan selaku Gubernur Himpunan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat, Kemahasiswaan Program Studi Kebidanan Blora Program Diploma 3 Ibu Dina Dewi Anggraini, SST MKes. Yang kami hormati, Bapak Heru S. Prabowo, perwakilan PT Bio Farma, segenap panitia vaksinasi hepatitis B, dan seluruh peserta yang saya cintai. Hadirin yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi hepatitis B yang merupakan program kerja divisi kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Program Studi Kebidanan Blora Program Diploma 3. Dengan tujuan dari kegiatan ini memberikan imunisasi terhadap penyakit hepatitis B melalui program vaksinasi, sehingga dapat menurunkan angka kejadian infeksi hepatitis B beserta resiko karier kronik sirosis hati dan kanker di kemudian hari. Adapun pada program kerja kami kali ini, kami bekerja sama dengan PT Bio Farma yang nantinya akan memberikan sosialisasi lebih lanjut tentang sistematika berjalannya vaksinasi. Untuk itu, saya mohon untuk rekan-rekan sekalian dapat memperhatikan secara seksama sosialisasi nantinya yang akan dilakukan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Salma atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Kepada beliau Bapak Heru, kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari penyedia vaksinasi. Ya, jadi mohon maaf ya. Jadi ini memang acaranya dadakan ya. Jadi saya nggak persiapan apa-apa. Kebetulan saya
pas jaga pagi ya, di rumah sakit tadi dikasih tahu oleh Bu Endang katanya suruh presentasi gitu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk sekian kalinya sebenarnya kita bekerja sama dengan Poltekkes, bukan hanya di Blora ya, khususnya di kampus 1 sampai kampus 7, kebetulan dari kami yang pegang. Jadi terima kasih, mohon izin yang terhormat Ibu Dina Dewi ya, selaku dari kemahasiswaan. Pada siang hari ini saya nggak memberikan materi ya, jadi karena saya bukan dosen. Jadi kita enaknya diskusi saja ya terkait tentang vaksinasi hepatitis B, bagaimana cara pencegahan, bagaimana terjadinya penyakit hepatitis B, kemudian yang terpenting adalah bagaimana perilaku dan pentingnya vaksinasi hepatitis B. Jadi semua atau seluruh perilaku kesehatan, jadi bukan hanya bidan perawat ya, jadi semuanya petugas kesehatan wajib tahu dan wajib ngerti. Kalau saya bukan wajib ya, tapi harus ya, berkaitan dengan vaksinasi. Nanti kita bahas di sini. Saya dikasih waktu berapa menit, Mbak? Berapa menit? Halo? Izin menjawab Bapak untuk waktunya 45 menit Bapak. 45 menit. Bisa kurang? Enggak bercanda. Ya, oke. Sambil kita nanti kalau misalkan ini kan saya pakai handphone, jadi nanti misalkan ada sesuatu hal yang kurang dengar, langsung instruksi saja atau bolehin raise hand ya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, Bapak. Apakah di layar teman-teman semua sudah nampak atau kelihatan? Bisa terbaca? Sudah dapat dibaca, Bapak. Oke, ya kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah hepatitis B. Kenapa hepatitis B? Karena itu berkaitan tentang nantinya program yang kalian akan jalankan adalah vaksinasi hepatitis B. Sebenarnya ada banyak macamnya penyakit hepatitis itu ya. Bukan hanya hepatitis B, jadi ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Bahkan ada hepatitis C. Yang kita akan bahas yang hari ini adalah hepatitis B. Ya, jadi bagaimana cara penularan, ya, menularnya lewat mana, nanti kita semuanya di sini. Ya, jadi bahwa kita tahu hepatitis merupakan infeksi virus yang disebabkan infeksi hepar yang disebabkan oleh virus, namanya virus hepatitis B. Jadi kenapa dikatakan hepatitis B ya karena virusnya adalah namanya virus hepatitis B. Ya, hepar ya karena menyerang organ hati. Karena kita tahu bahwa hepatitis berarti ada infeksi atau peradangan. Ya, terjadinya di mana ya di hepar ya di liver. Sebenarnya hepatitis itu sendiri sudah umum ya di masyarakat. Jadi mereka dulu taunya adalah penyakit liver, penyakit hati atau penyakit kuning ya. Sebenarnya sudah benar ya. Jadi infeksi virus oleh virus hepatitis dan menyerang organ hati. Dan tanda dan gejalanya benar ya. Jadi yang paling kelihatan adalah ikterik atau kuning di bagian sklera mata. Jadi orang awam itu melihat, matanya kok kuning, wah ini kena sakit kuning seperti itu. Jadi itu merupakan tidak salah juga merupakan tanda dan gejala dari hepatitis B. Ya kita tahu bahwa fungsi organ atau fungsi hepar ini adalah banyak sekali ya. Di antaranya itu berbagai macam, ada membantu metabolisme protein, menyumbangkan vitamin dan mineral, kemudian menyaring darah dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi diabsorb, kemudian dikeluarkan melalui urin. Ya, itu. Kemudian apa itu hepatitis? Ya, hepatitis adalah penyakit peradangan pada hepar atau hati
yang disebabkan oleh mikroorganisme atau virus, ya, atau zat kimia penyebabnya, ya. Itu bisa disebabkan karena alkohol, ya, zat kimia, ya. Dan ini terjadi virus hepatitis B. Nah, type of hepatitis, ya. Jadi saya jelaskan di awal, ada hepatitis A, B, C, D, E, dan kita bahas yang hepatitis B, ya, hepatitis B. Sort of virus, ya. Jadi dari blood, dari darah, kemudian dari body fluid atau cairan tubuh, ya, cairan tubuh penderita hepatitis B. Jadi penularannya melalui darah dan produk cairan di dalam penderita hepatitis B. Ya, jadi orang terinfeksi, ya. Rute transmisi, ya, perkutaneous, permukosal. Permukosal itu artinya lewat makanan, ya. Chronic infection, ya, jelas. Jadi ini bisa menjadi infeksi yang kronis, ya. Kemudian hepatitis B adalah peradangan hati, ya udah. Epidemiologi hepatitis B. Nah, sebenarnya ini gambar deh. Gambarnya cuma hampir sama semua, ya. Hijau tua, hijau muda, abu-abu itu, ya. Jadi yang di kotak merah itu adalah negara kita, ya, negara Indonesia tercinta, bahwa di epidemiologi hepatitis B, ya, jadi Asia Tenggara termasuk Indonesia menduduki peringkat ketiga. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan prevalensi kejadian hepatitis B yang tertinggi di dunia. Setelah Cina, India dan Cina, ya. Kemudian ini penularan hepatitis B, ini ada penularan melalui horizontal transmission, kemudian perinatal transmission. Ya, dari mana kok bisa horizontal transmission? Jadi dari beberapa anggota keluarga, kemudian mungkin satu komunitas, ada salah satu yang terinfeksi, bisa menjadi sentral infeksius atau menginfeksi sekelilingnya atau teman-temannya, misalkan. Karena jelas, ya, penularannya melalui kontak makanan, kemudian cairan, ya, kemudian darah. Dan kalau perinatal transmission, ya, jadi dari seorang ibu yang karier hepatitis B menularkan kepada anaknya pada saat melahirkan, ya. Jadi kita tahu mother to newborn, ya. Jadi pada saat ibu pada saat melahirkan, ya. Jadi kita tahu bahwa hepatitis B menular melalui darah, ya. Jadi seorang ibu yang karier hepatitis B bisa menularkan kepada bayinya pada saat melahirkan. Kenapa? Karena pada saat melahirkan tentu saja seorang anak itu sudah bergelut dengan darah, ya, terjadi pembukaan, kemudian laserasi dinding vagina, ya, kemudian cairan-cairan yang ada di dalam perut, ya, semuanya didapat dari seorang ibu, ya, dari plasenta, ya, dari darah atau cairan-cairan ketuban dan sebagainya. Jadi penyebaran secara vertikal dari seorang ibu, ya, ibu yang karier hepatitis B. Karier tahu, ya, pembawa virus. Nah, ini kita masuk pada gejala hepatitis B. Jadi sebenarnya sifat virus itu sama. Jadi ketika virus itu ada di dalam tubuh, tidak bisa hilang nggak? Virusnya, Mas, ya. Virusnya bisa hilang nggak? Nggak bisa. Seperti kita katakan virus flu itu kan virus, ya, virus influenza. Apa orang flu itu bisa sembuh? Dalam arti virusnya bisa hilang? Nggak bisa. Ya, yang bisa diobati adalah gejalanya, simptomatik atau asimptomatik. Simptomatik itu gejalanya, ya. Jadi penyakit flu gejalanya apa? Misalkan batuk, pilek. Yang diobati adalah batuk pileknya, bukan menghilangkan virusnya. Sebenarnya sama dengan hepatitis B, sama seperti COVID-19 misalkan, ya. Jadi yang diobati adalah yang gejalanya saja, ya. Kemudian antivirus diberikan, ya, ketika memang ini infeksi dari berat, ya, infeksi berat memang harus minum antivirus yang kuat, ya. Jadi gejalanya sama seperti sakit flu, misalkan demamnya antara ringan ke sedang, ya. Kemudian warna kuning pada mata yang saya katakan tadi pada sklera atau bola mata yang berwarna putih, itu kalau pada infeksi akut hepatitis B berwarna kuning, ya.
Kemudian kuning juga terdapat bisa di warna kulit, ya kuningnya kuning. Ini orang kalau orang normal kan coklat, ya. Ada yang kalau nggak coklat ya kita menyebutkan kulit apa? Sawo matang ya, sawo matang, putih, ya bersih ya. Kok ini kulitnya kok kuning ya, seperti kuning apa ya, iterik ya. Jadi kadang tangan telapak tangan berwarna kuning, kemudian yang paling kelihatan di perut ya, di kulit bagian perut ya, biasanya kuning. Terus ada rasa lemah, letih, lesu ya. Kemudian kadang-kadang mual, nyeri pada perut kanan atas atau hilang nafsu makan. Ya, jadi mual-mual menyebabkan kita tak nafsu makan, kemudian muntah. Nah, yang kita obati biasanya yang kita obati adalah tanda dan gejalanya. Ya, jadi misalkan mual, muntah, jadi kita obati muntahnya, ya kita obati muntahnya. Nah, itu tanda yang paling kelihatan terakhir adalah urin atau PAK-nya berwarna keruh, ya coklat keruh, ya seperti air teh. Nah, ini perjalanan penyakit hepatitis B, ya jadi healthy liver, ya liver yang sehat itu warnanya seperti itu. Kelihatan ya di kamera ya. Di handphone kelihatan ya. Jadi ini gambaran saja, tidak semuanya seperti itu. Jadi ini memang kita ambil gambaran realnya seperti itu. Fibrotic liver ya. Kemudian cirrhotic atau cirrhosis liver ya. Jadi komplikasi yang terberat dari hepatitis B adalah yang pertama cirrhosis hepatis. Cirrhosis itu pengerasan hati. Yang terakhir adalah hepatoseluler karsinoma atau kanker hati atau liver cancer ya. Itu gambarnya seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi tidak, itu gambaran apa sih? Itu rempelo, hati ayam enggak, itu hepar ya. Jadi bisa dibedakan ya. Heparnya ya seperti itu. Tapi sekarang kalau sekarang mulai tahu ya, hepar kok godong waru gitu. Salah ya, gambarannya seperti itu ya. Hepar itu ya seperti itu. Enggak ada hepar itu kayak godong waru. Dipanah gitu heparnya, terus hatinya jatuh hati. Ya, jadi itu gambaran dari hepar. Kemudian perjalanan hepatitis B tergantung pada usia terinfeksinya. Ya, hepatitis B kronis ya. Untuk bayi resiko infeksinya 80-90% kurang dari setahun ya. Hepatitis B kronis anak. Kemudian 15-20% dewasa mengidap hepatitis B kronis. Ya, jadi hepatitis melalui hepatitis B akut, kemudian hepatitis B kronis. Ya, kemudian bisa saja meninggal karena sirosis atau kanker. Itulah sebabnya kenapa hepatitis B merupakan penyakit mematikan nomor 9 di dunia. Ya, sakitnya, matinya bukan karena hepatitis B-nya, tapi karena komplikasinya. Komplikasi yang terberat adalah sirosis hepar atau kanker hati. Ya, sirosis itu pengerasan hati. Kemudian bagaimana pencegahan penyakit hepatitis B? Ya, jadi yang pertama yang jelas, mau penyakit apapun, yang pertama pasti berkaitan tentang pola hidup bersih dan sehat. Ya, kemudian hindari penggunaan barang pribadi bersamaan. Ya, bersamaan artinya misalkan itu kita untuk mengurangi penyebaran secara horizontal, ya satu komunitas, misalkan satu asrama, ya satu keluarga. Apalagi kita tahu bahwa satu keluarga itu ada satu yang sudah terinfeksi bahkan kronis. Ya, jadi berhati-hati, itu semuanya di sekelilingnya wajib untuk di screening. Ya, screening artinya screening HBsAg. Apakah semuanya yang anggota keluarga itu atau komunitas itu sudah pernah kontak? Kalau anggota keluarga pasti jelas sudah kontak secara langsung maupun tidak langsung. Kontak yang tidak langsung biasanya melalui pemakaian gunting kuku, kemudian sikat gigi, kemudian alat-alat makan seperti itu ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah harus divaksin untuk pencegahan secara optimal ya.
Oke, terkait vaksinasi, masih dengar ya suara saya? Masih bisa Halo, terdengar, Bapak? masih ya? Oke. Kemudian terkait dengan vaksinasi, jadi vaksinasi yang kita berikan, ya, jadi kita berikan vaksinasi hepatitis B itu bukan yang beredar pada saat ini bukan virus yang dilemahkan lagi seperti generasi pertama. Jadi sejarah vaksinasi untuk hepatitis B itu ada dua generasi. Ya, generasi pertama itu memang generasi pertama itu vaksin dibuat dari virus yang dilemahkan. Ya, virus ketika seorang terinfeksi virus hepatitis B tapi kondisi tubuhnya sehat, itu dibuat vaksinasi. Kemudian untuk vaksin yang beredar pada era sekarang ini sudah vaksinasi rekombinan. Ya, jadi rekayasa DNA yang dibuat melalui penelitian yang panjang sekali ya. Jadi bukan seperti vaksinasi COVID-19 ya, ketika ada pandemi, setahun pandemi, belum setahun sudah muncul vaksinasi DER, vaksinasi COVID-19, misalnya seperti itu. Ya walaupun mungkin dulu sudah ada, cuman kan kok baru sudah ada pandemi kok tiba-tiba muncul kan gitu. Ya, jadi bukan seperti itu ya. Hepatitis B vaksinasi sudah ada sejak dulu. Sejak dulu sudah ada. Sebenarnya sudah familiar, sudah hits jadi dari zamannya ya. Nah, kemudian apa syarat vaksinasi, persiapan vaksinasi hepatitis B? Jadi, ya kembali lagi ya, bukan seperti COVID-19. COVID-19 itu kan tidak ada syarat apapun kecuali tidak sedang terkena COVID-19, misalkan yang divaksin. Tapi kalau orang sehat, entah itu positif COVID atau tidak, yang penting orangnya sehat harus divaksin. Cuman di sini bedanya adalah vaksinasi hepatitis B harus wajib pemeriksaan yang namanya HBsAg. Ya, jadi pemeriksaan HBsAg itu untuk menentukan apakah dalam darah, dalam tubuh seseorang itu sudah ada virus atau tidak. Ya, jadi kembali lagi fungsinya vaksinasi hepatitis B adalah untuk pencegahan. Ya, yang pertama. Kemudian setelah diperiksa HBsAg yang ternyata negatif atau unreaktif, ya baru disarankan untuk vaksinasi. Ya, karena ketika sudah ada virus hepatitis B di dalam tubuh, jadi kita vaksin pun juga tidak akan efektif atau percuma. Ya, satu dari kerugian materi kita sudah bayar mahal-mahal, divaksin ternyata tidak efektif, tidak berguna. Ya, karena di dalam tubuh sudah ada virus. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa vaksinasi bukan untuk mengobati. Ya, vaksinasi bukan untuk pengobatan. Hepatitis B bukan. Jadi nanti juga dibedakan mana vaksin hepatitis A, mana vaksin hepatitis C, dan mana vaksinasi hepatitis B. Ya, jadi enggak semua orang hepatitis harus divaksin, hepatitis B tidak. Ya, beda-beda. Pemeriksaannya pun juga beda-beda. Ya, pernah dengar nggak yang baru kemarin setelah COVID itu ada yang namanya hepatitis misterius ya, hepatitis misterius ya dari Dinas Kesehatan, dari Kemenkes menemukan ada hepatitis misterius. Kenapa itu dinamakan hepatitis misterius? Karena virusnya ini diperiksa ya, darahnya diperiksa di laboratorium, ini tidak terdeteksi hepatitis A, hepatitis B, hepatitis sampai hepatitis ini tidak masuk dalam golongan kelima itu. Jadi dikatakan hepatitis misterius. Ya, tapi tanda dan gejala sama. Kenapa menyerangnya anak-anak? Nah, itu yang perlu digali lebih lanjut. Ya, sampai sekarang kayaknya udah hilang deh, ya, udah tidak booming lagi. Ya, jadi itu. Kemudian pemeriksaan laboratorium ya jelas ya tadi, berarti sebelum kita divaksin harus diperiksa namanya HBsAg-nya atau hepatitis B surface antigen itu singkatannya gitu. Jadi diperiksa darahnya, diambil darahnya, kemudian diperiksa di laboratorium apakah hasilnya positif atau negatif. Ketika positif atau reaktif berarti sudah ada virus di dalam tubuh.
Jadi tidak disarankan untuk vaksinasi. Kalau yang negatif gimana Pak? Ya wajib. Ya, wajib. Nah, ini gambaran kecilnya ya. Jadi pemeriksaan laboratorium ini asal sekedar tahu aja, yang penting HBsAg negatif divaksin ya. Kemudian gitu ya. Kalau ini nanti sebenarnya pemeriksaan tidak lanjut daripada pusing ya. Jadi ini HBsAg negatif, pembacaannya begini. HBsAg negatif, anti HBs negatif. Harus vaksin 3 kali. Karena apa? HBs-nya negatif, diperiksa anti HBs-nya berarti belum ada antibodi di dalam tubuh. Berarti harus vaksin 3 kali gitu. Gitu ya. Di mana pemeriksaan anti HBs itu 2-3 bulan setelah vaksin yang ketiga. Paham ya? Jadi, kemudian ada hasil lagi nih, HBsAg negatif, anti HBs-nya positif, berarti sudah pernah divaksin dan sudah ada antibodi di dalam tubuh. Oke, nah jadi anti HBs itu kalau pakai titer itu ada nilainya. Anti HBs positif titernya kurang dari 10 unit, ya hasilnya berarti harus di booster 1-3 kali. Paham ya? Nah, jadi kemudian satu lagi, anti HBs-nya positif, tetapi hasil anti HBs-nya itu lebih dari 10, tidak perlu divaksin ulang. Ya, nanti dicek ulang kurang lebihnya 5 tahun. Itu dalam tanda kutip, ya. Jenengan tidak bekerja di daerah endemis atau di daerah infeksius seperti rumah sakit, puskesmas, dari instansi kesehatan yang lain. Ya, jadi karena pernah ada pengalaman nih. Jadi teman sendiri kerjanya di rumah sakit Pusat Karyadi, jadi 2 tahun baru divaksin hepatitis B. Jadi ketika divaksin sudah di anti HBs, titernya muncul 500 sekian. Oke lah, berarti aman ya kerja setahun, 2 tahun. Dan ketika ada tes kesehatan, tahun kedua dicek anti HBs-nya itu kurang dari 10. Jadi begitu berbahayanya, begitu infeksiusnya di rumah sakit, ya sehingga antibodi ini bekerja keras keras menghalau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi antibodi itu lama-kelamaan akan berkurang. Bukan misalkan 500 terus. Karena fungsinya apa? Ya, menangkal atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi saya sarankan misalkan teman-teman kerja atau mau di rumah sakit, ya periksa HBsAg, periksa anti HBs, ya agar supaya aman. Kalau belum vaksin, wajib vaksinasi. Yang mau praktek, ya apalagi teman-teman semuanya yang saya katakan awam ya. Awam dalam arti belum pernah, misalkan mau praktek nih ya, belum pernah praktek di rumah sakit, belum tahu bagaimana kondisinya rumah sakit. Ya apalagi di rumah sakit besar, ya rumah sakit besar itu pasiennya yang kompleks, pasiennya banyak, ya, itu disarankan proteksi diri teman-teman itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, kalau vaksin COVID jelas syaratnya pasti sudah harus booster 1 kali. Ya pasti, karena ini baru hangatnya ya, baru hangatnya lepas dari pandemi. Ya. Sebenarnya ya kewajiban untuk vaksin harus sudah divaksin itu sudah lama ya, sudah lama teman-teman. Karena apa? Satu, infeksi atau penyakit hepatitis B adalah penyakit yang menular. Menularnya tadi melalui cairan, melalui darah. Harapannya ya, jadi ketika jenengan di rumah sakit tidak membawa virus dari luar, ya, sehingga bisa menularkan kepada pasien yang Anda rawat, gitu. Ya, jadi apalagi dengan pasien-pasien dengan imunodefisiensi atau imunnya rendah, ya mesti kayak penyakit SLE atau lupus, ya kemudian HIV, ya HIV/AIDS itu kan imunodefisiensi ya, jadi kelainan imunologi, jadi imunnya rendah. Jadi ketika ada
virus yang nempel itu bisa menjadi bumerang buat si pasien tersebut. Makanya di rumah sakit besar, ya, jadi rumah sakit misalkan di RSDK, rumah sakit swasta lain, ya, misalkan itu sudah mewajibkan semua karyawannya harus sudah divaksin hepatitis B. Yang mau masuk juga harus pemeriksaan sudah pernah divaksin hepatitis B dengan catatan sudah bisa menunjukkan kartu bebas vaksin hepatitis selama 3 kali. Ya, jadi orang dikatakan saya sudah vaksin Pak, nah mana buktinya? Kan itu harus ada kartu vaksinnya. Ya, bukan hanya kita praktekkan perawat juga, jadi teman dokter yang ambil subspesialis di UI dan mau praktek di SCM itu bingung nyari vaksin. Padahal dia sudah kerja di rumah sakit. Dia sudah ambil PPD S2 ya. Jadi sudah spesialis dan ambil subspesialis lagi, masih ditanyakan sudah pernah vaksin hepatitis B atau belum. Nah, itu bukti bagaimana rumah sakit itu care terhadap panjenengan, terhadap rumah sakit. Ya, harapannya tidak akan terjadi apa-apa setelah panjenengan masuk dan keluar dari rumah sakit. Karena tidak ada rumah sakit yang menanggung Anda praktekkan yang nantinya ketika masuk di rumah sakit sehat pulang sakit. Tidak ada jaminan, ya. Jadi itu bagaimana kalian memproteksi diri kalian sendiri, bagaimana kalian sadar akan kesehatan Anda sendiri, bahwa nantinya saya akan berperang nih, saya akan praktek di rumah sakit nih. Rumah sakit ini apa? RSDK misalkan. RSDK ini kasusnya kompleks. Banyak pasien airborne disease, misalkan melalui udara, misalkan TB-nya TB resisten, misalkan TB yang sudah kebal dengan obat-obatan antibiotik, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi hepatitis B dan lain sebagainya banyak kasusnya sekarang. Ya, jadi prevalensinya bisa saja meningkat, ya, jadi gitu. Oke, itu kemudian sekilas tentang vaksin hepatitis B. Nah, ini vaksin hepatitis B rekombinan, ya, jadi rekayasa DNA. Vaksin hepatitis B rekombinan ini ada 2 sediaan ya, untuk anak dan untuk dewasa. Tentunya beda dong hasil dosisnya. Jadi anak kita kasih dosis kurang dari 10 tahun itu 0,5 mili. 0,5 mili itu isinya, jadi dosisnya 10 mikrogram. Ya. Kemudian untuk dewasa sedianya 1 mililiter atau 20 mikrogram. Ya, jadi itu. Kemudian kalau anak-anak, ya, anak-anak itu biasanya hepatitis vaksinasi yang wajib. Yang pertama, ini wajib dari Kemenkes ya, karena Bio ini adalah miliknya BUMN. Jadi dari Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan BUMN untuk vaksinasi diserahkan pada Bio Farma. Jadi untuk hepatitis B untuk anak sudah ada namanya hepatitis B combo. Ya, kombonya bersama apa? HPV bersama pentabio. Biasanya waktu lahir namanya HB0, misalkan hepatitis B 0 hari. Kemudian ada hepatitis B combo nanti bersamaan dengan pentabio. Jadi HB1, 2 sampai 3. Enggak usah kita bahas ya, bukan pada anak. Kita kan udah dewasa ya. Vaksinasi hepatitis B rekombinan 1 mili. Nah, ini. Nah, untuk jangka waktunya langsung aja ya, jadwal vaksinasi hepatitis B. Jangka waktu 016 atau maksimal 6 bulan. Satu rangkaian vaksinasi ya. Pemeriksaan antibodies dapat dilakukan setelah minimal 1 bulan dari penyuntikan terakhir. Saya katakan tadi minimal 1 bulan setelah vaksin yang ketiga. Ya, jadi satu rangkaian vaksinasi itu saya katakan bahwa yang pertama adalah pemeriksaan HbSAg. Jadi diambil darahnya dulu, kemudian diperiksa HbSAg-nya, kemudian setelah negatif baru divaksin yang pertama. Nah, 1 bulan setelah vaksin pertama baru vaksin kedua. Ya, nah yang ketiganya nanti maksimal 6 bulan dari vaksin yang pertama. Boleh 012, boleh 014, ya.
bulan keempat misalkan ya, yang terakhir. Ya, tapi tidak lebih dari 6 bulan dalam satu rangkaian vaksinasi 3 kali ya. Nah, ini juga bisa tergantung situasi ya, bisa dipercepat ya. Artinya ketika kita pergi ke daerah Indonesia, jadi ini lagi hits nih penularan hepatitisnya sangat tinggi sekali karena kita akan pergi ke luar negeri misalkan ya kayak gitu. Kita bisa mempersingkat waktunya dari 07 sampai 14. Karena apa? Harapannya kita berikan 3 dosis untuk pembentukan yang maksimal. Sebenarnya kalau bisa biasa aja ya 0 sampai 6 bulan. Ya itu generasi posisi urgent ya, jadi tidak wajib ya. Jadi kalau kita ada waktu yang lama, ada waktu yang kemungkinan untuk vaksinasi bisa lama ya, bagusnya dari 016 atau 012. Nanti tergantung kita, misalnya kita kok mau ngejar praktek ya kita dipersingkat aja enggak masalah. Ya, gitu ya. Nah, disuntikan secara intramuskuler, IM, bagian otot deltoid. Deltoid tahu nggak? Lengan, pada lengan. Deltoid itu pada lengan. Ya, boleh lengan kanan, boleh lengan kiri. Ya, yang pasti tidak di pantat atau tidak di paha. Kenapa? Apa nggak bisa? Ya bisa. Ya, masa mau vaksin aja buka pantat kan? Ya, jadi lebih gampang di deltoid. Ya, deltoid di lengan. Ya. Yo pada umumnya ya, jangan nggak umum ya, bukan anti mainstream kayak jangan ya, yang umum saja. Kemudian efek sampingnya jelas nyeri, divaksin disuntik pasti nyeri ya, kemerahan dan bengkak di lokasi penyuntikan kalau tidak di massage. Misalkan kalau kita tegang nih, otot kita tegang, suntik pasti keras ya, disuntik itu keras, tegang. Kalau otot kita rileks pasti masuknya obat itu enak. Ya, kontraindikasi alergi terhadap komponen vaksin. Jadi disuntik vaksin apa aja itu alergi. Ya, itu tidak disarankan untuk vaksin apapun ya. Jadi kemudian demam kategori berat. Demam kategori berat itu suhu di atas 39,5. Kita tinggi ya. Jadi berat itu 39 sampai 40, apalagi 40 up atau 41. Pernah menemukan nggak suhu 41? Sudah pernah? Nanti kalau di rumah sakit pasti pernah. Ya, jadi. Nah, untuk vaksinasi dari Bio Farma bentuknya Uniject atau inisial ya, single dose single use, bukan single use. Jadi Uniject itu satu jarum sudah ada komposisi vaksinnya, jadi tinggal menyuntik saja. Ya, itu. Profil uji klinis nggak usah ya. Ini malah bikin pusing nanti ya. Respon antibodi dan kejadian ikutin pasca KIPI ya. Jadi KIPI pada anak non-responder ya. Jadi kita bicara masalah KIPI ya. Jadi KIPI itu komplikasi pasca imunisasi ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi termasuk KIPI enggak? Panas, habis disuntik terus panas, itu termasuk KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, termasuk ya. Jadi karena panasnya karena apa? Kan sebelum divaksin aman-aman saja. Kemudian setelah divaksin ternyata panas badannya. Ya, jadi termasuk KIPI ya. Jadi itu. Ya. Jadi selama saya divaksin, kerja divaksin maksudnya. Bukan selama saya divaksin ya. Jadi selama saya bekerja divaksin ya, jadi belum ada ya, semoga itu jangan ya. Jadi KIPI yang biasanya sering terjadi yaitu demam terus badannya enggak enak, gemberges
ya, jadi rasanya tidak enak di badan. Ya, jadi kalau misalkan kipi misalkan terberat shock anafilaktik atau apapun belum pernah terjadi dan jangan sampai terjadi. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Oke. Itu penggunaan hepatitis mudah ya jelas, efektif, aman ya jelas. Ini produk vaksinnya nanti bisa dilihat-lihat lah. Nanti produk vaksinnya Bio Farma. sorry. Bio Farma, produk vaksinasi Bio Farma nanti bisa dilihat. Ya, jadi ada bermacam-macam ya. Jadi Bio Farma, Sanofi, GSA dan lain sebagainya. Itu ya selesai ya. Nah, itu sekilas tentang vaksinasi. Mungkin yang ada hal baru yang mungkin teman-teman bisa tangkap di sini, ya bisa pelajari, oh ternyata demikian, oh ternyata penting ya vaksinasi hepatitis B buat tenaga kesehatan, oh ternyata tidak main-main ya penyakit hepatitis B itu. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami di sini bukan hanya sekedar menjual, jadi manfaatnya itu lebih besar daripada kita beli. Misalnya kita beli kesehatan nggak bisa. Kita membeli kesehatan nggak bisa. Ya. Jadi benar patah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Itu pasti. Oke, sekian dari saya, paparan saya pada siang hari ini. Mungkin bisa dilanjut, mungkin ada perlu atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan langsung ke moderator. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini memiliki ketentuan di mana peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat menggunakan fitur raise hand-nya dan dapat menyampaikan pertanyaannya setelah mendapat izin dari MC. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, sudah ada yang bertanya. Kepada Kak Yana Mirnawati, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Mohon izin perkenalan, nama saya Yana Mirnawati dari tingkat 1. Mohon izin bertanya kepada Bapak Heru, apakah vaksin hepatitis B ini aman untuk penderita jantung lemah, Bapak? Terima kasih. Langsung dijawab ini, Mbak moderator. Iya, Bapak. Oh iya, siap. Tak kirain disimpan dulu. Oke, vaksinasi apakah aman buat jantung lemah? Ya, jadi pada dasarnya gini, vaksinasi hepatitis B ini tidak memicu penyakit atau gejala jantung yang lain. Karena apa? Karena pada saat kita masukkan, disuntikan, ya, jadi ini murni antibodi dan tidak intramuskular itu perjalanan penyakit, perjalanan untuk kita antibodi terbentuk itu lumayan membutuhkan waktu, ya. Jadi bukan seperti suntikan intravena. Ya, jadi intravena itu langsung ke darah dan nanti sirkulasi darah itu kan melewati jantung dan lain paru-paru dan lain sebagainya. Jadi selama tidak sedang dalam keluhan jantung yang berat, ya masih bisa disarankan untuk vaksinasi, ya. Catatan ya. Jadi itu Masnya gini, dengan Mas menderita penyakit jantung lemah atau jantung bawaan dan sebagainya, kalau misalkan tidak dalam kondisi jantungnya tidak baik, ya, maksudnya jantungnya baik-baik saja gitu lah, gampangnya ngomong, ya tidak ada keluhan dan sebagainya boleh, ya tidak ada memicu adrenalin sehingga mengakibatkan jantung ini berdetak kencang.
tidak mengakibatkan jantung ini terhenti, tidak. Ya, yang ditakutkan semua vaksinasi, semua suntikan adalah yang namanya shock anafilaktif. Ya, shock anafilaktif itu alergi obat suntik yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh, ya, jadi mengakibatkan itu jantungnya, pembuluh darahnya melebar, kemudian jantungnya melemah, ya. Jadi itu keadaan di mana shock, ya. Jadi kalau tidak ada alergi, ya, tidak ada alergi terhadap vaksinasi, terhadap suntikan, yuk aman-aman saja. Tapi kalau dengan misalkan ragu, kok saya badannya rasanya nggak enak, silakan dikomunikasikan dulu, boleh dikonsulkan mungkin ke dokter yang DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya, misalkan pengobatan jantung, ya silakan konsultasi dulu. Ya, jadi kalau misalkan ranahnya sudah subspesialis misalkan jantung, ya kita tidak berani untuk misalkan katakan, oh dokter jantungnya bilang, oh jangan dulu, ya jangan, ya. Jadi kalau misalkan jenengan dalam keadaan sehat, ya, jadi tidak ada masalah, ya, selama kondisi jenengan sehat, ya. Yang tidak boleh divaksin adalah yang pertama itu mempunyai alergi yang berat, banyak, semuanya vaksin alergi, kemudian dalam keadaan yang demamnya tinggi. Ya, jadi kalau riwayat stroke boleh nggak? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ada riwayat, ya. Riwayatnya kan udah lama. Kalau baru mengkonsumsi obat-obatan baru sembuh, ya jangan dulu. Ya, jadi gini, ketika antibodi itu lemah, ya, jadi gampang sekali kita terkena penyakit. Ya, contohnya misalkan ketika badan kita lemes, letih, ya kecapean, pasti ketika teman sakit flu pasti gampang tertular. Pernah merasakan seperti itu nggak? Jadi misalkan apalagi virus, ya, apalagi airborne disease, menular melalui droplet, menular melalui udara, itu sangat riskan sekali. Jadi jawabannya, ya, jadi walaupun mempunyai jantung lemah, ya boleh. Tapi kalau misalkan jenengan takut, ya jenengan takut boleh apa? Oh ya, ambil aja. Ya, jadi oke. Dek, suruh operan dulu. Operan dulu nggak? Maaf ya. Saya mana tadi? Jadi lupa aku. Saya mana? sorry. Ya, jadi itu. Mbak, siapa tadi yang tanya? Halo? Mbak Yana, Bapak. Ya, gitu ya, Mbak. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya, ya. Tidak ada pengaruhnya. Itu jadi boleh saja. Sah-sah saja mau divaksin mau enggak. Ya, itu. Tapi ya itu, kalau misalkan jenengan enggak yakin enggak usah. Ya, jenengan enggak mantap enggak usah. Jangan. Ya, tapi enggak jenengan toh yang maksudnya yang sakit lemah jantung. Saya, Bapak. Oh, jenengan. Oh, lebih kondisinya sekarang sehat toh? Kalau sampai sekarang itu juga masih sering sesek gitu Pak di dada. Padahal dulu-dulu itu nggak ada sesak napas begitu. Dari setahun yang lalu Bapak. Ya. Masih berobat, masih rutin kontrol. Enggak. Kontrol masih rutin toh? Obatnya apa? Ya nanti kita ngobrol Enggak, aja Bapak. nanti. Ya kita ngobrol aja nanti sebelum vaksin. Ya jadi mungkin ada obat-obatan yang mungkin dikonsumsi. Nanti kita bahas personal aja. Ya jangan. Ya. Jadi kalau mungkin takut privasi ya nanti kita bahas. Maksudnya terkait obat-obat yang diminum. Apakah itu obat pengajar darah dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita bahas di sini. Gak apa-apa ya. Untuk sementara ini semoga tetap sehat. Yang tidak sehat jangan divaksin ya. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak Heru atas jawabannya yang luar biasa.
Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, silakan menggunakan fitur raise-nya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi yang akan saya beri aba-aba kepada teman-teman yang belum on-cam. Silahkan untuk on-cam terlebih dahulu. Dokumentasi sekali ya? Tak toto-toto benoto manis. Iya, Bapak. Untuk slide yang pertama bersiap 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Untuk yang ketiga 1, 2, 3. Harus on cam terus ya? Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku moderator mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan panitia, serta seluruh peserta sosialisasi vaksinasi hepatitis B 2023 pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya selaku moderator memohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga semua yang kita dapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heru atas Terima kasih Bapak Heru. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sampai bertemu nanti ya. Semoga kita ditemukan nanti di kampus. Ya, terima kasih. Saya izin live. Terima kasih. Oke Bapak. Matur nuwun, saya izin keluar ya. Iya Bapak. Assalamualaikum. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu di kampus juga ya. Bu Dina. Ibu, terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih, Ibu. kasih.